Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat dan masih dilancarkan puasanya ya. Nah teman-teman, hari ini tuh aku agak sibuk karena bertepatan dengan jadwal aku untuk setoran takjil di masjid sama ada bikin kue nih. Kemarin kan ada yang nungguin ya, beberapa gitu dari teman-teman yang minta, "Ayo dong Mbak Dama di-share kegiatan bikin kue lebarannya." Jadi meskipun bukan hari ini, tahun ini aku nggak open pre-order kayak tahun-tahun sebelumnya, tapi aku tetap bikin kue kok teman-teman dan aku share ya nanti kegiatannya. Tapi sebelumnya ini tuh aku bikin puding dulu karena hari ini agak padat, jadi aku takjilnya yang simple aja. Ini tuh puding. Ya Allah, ini tuh puding mangga yang terbuat dari Nutrijel kemarin aku beli ya teman-teman. Tapi aku nggak pakein bubuk acitnya. Ini juga tambahannya cuma pakai susu full cream gitu. Udah pakai gula pasir. Nah berhubung tuh jamaahnya anak-anak itu katanya ada 40, jadi aku bikin 40. Terus sebenarnya tuh kalau takjil masjid itu perharinya dibagi 4 orang gitu ya teman-teman. Jadinya ini kalau di daerahku maksudnya. Jadinya tuh kayak misalnya aku bikin puding, terus tetangga aku bikin gabin tape, ada yang bikin kayak es teh atau teh tarik gitu ya buat minumannya, ada yang misalnya apalah terserah gitu. Jadi kita tuh koordinasi dan masing-masingnya jadinya 40 ya. Nah ini menurut aku adalah takjil yang paling simple ya, karena memang aku udah rada sibuk hari ini, apalagi nanti tuh ada niatan mudik sih rencananya kalau suami aku pulang nggak terlalu malam. Kalau pulangnya malam ya mungkin mudiknya di pending hari Minggu aja biar sekalian libur. Karena kan semalam yang aku ditelepon gitu kan sama paman aku katanya bapak masih sakit gitu, jadinya ya nantilah diusahakan nengok ke sana, tapi kalau misalnya hari ini kemalaman ya nanti dipending hari Minggu karena kan besok udah masuk weekend ya, besok udah hari Sabtu. Genap hari ini 7 hari kita berpuasa ya teman-teman. Pas banget dengan tanggal Masehi dengan tanggal Hijaiyah ya, dimana hari ini tuh tanggal 7 Maret sekaligus juga 7 Ramadan. Mudah-mudahan minggu pertama Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semua dan kita masih tetap semangat untuk menjalani puasa Ramadan di minggu kedua nanti, minggu ketiga dan minggu keempat. Gimana nih untuk teman-teman sendiri persiapannya? Udah pada siap-siap buat lebaran belum? Nanti apa yang dipersiapkan? Kalau aku sendiri sebenarnya tuh awalnya pengen siap-siap untuk pribadi ya, tapi karena ada beberapa customer lama aku yang minta aku order dong mbak ini itu. Jadinya juga mereka tuh biasanya memang diambilnya kayak lebih awal gitu teman-teman, jauh-jauh hari sebelum lebaran, jadinya udah aku bikinin. Nah tadi udah selesai ya pudingnya, tinggal didinginkan, terus nanti aku masukin dalam kulkas, nanti aku packing dengan tutupnya, terus nanti sendok pudingnya aku tempelin aja ke tutupnya pakai isolasi. Nah ini berhubung banyak cucian kotor perabotan, jadinya aku sekalian mau bebenah ya, beres-beres. Ini ngepasin banget tadi suami aku udah berangkat kerja, langsung aku satset gitu kerjepin. Karena hari ini juga nanti ada bikin kue juga kan, jadinya tuh kayak waktunya tuh padet banget temen-temen. Bayangin aja tuh dulu ya, tahun-tahun lalu saat aku masih terima pesanan kue dengan normal, aku tuh hampir Ramadan atau tiap Ramadan gak bikin konten ya, atau jarang lah, bisa dihitung pakai jari kali. Apalagi kalau udah masuk ini nih ya, minggu pertama, minggu kedua, aku udah gak sempet banget bikin konten. Jadinya sekarang tahun ini berhubung aktivitas aku senggang, jadinya aku rutin ya hadir selalu. Dan banyak juga ya ternyata di sini teman-teman yang profesinya tuh sama dengan aku, penjual kue, dan ada juga beberapa bahkan agak lumayan banyak dari teman-teman yang sama juga untuk sekarang-sekarang atau tahun ini udah nggak jualan kue, katanya pengen fokus ke rumah tangga karena katanya capek gitu. Nah bener, ngerasain kan ya, sebenarnya tuh capeknya bukan masalah di badan mulu ya, tapi juga kayak dikejar-kejar waktu gitu, jadi mepet. Dulu tuh aku hampir kalau terima pesanan kue gitu ya teman-teman, hampir nggak pernah masak tiap hari.
Karena memang bener-bener selesai tuh udah yang jam 5 sore, setengah 6 gitu. Jadinya ya udahlah ya, kadang juga rata-rata tuh customer aku kayak banyak yang ngambil di awal-awal gitu loh, kayak minggu pertama Ramadan tuh udah banyak yang ngambil, terus belum lagi minggu kedua, minggu ketiga udah bener-bener yang sibuk banget, belum yang kirim-kirim gitulah. Pokoknya ya seperti itu ya teman-teman. Jadi tahun ini tuh aku pengen banget menikmati istirahat ya. Nggak apa-apa kan ya istirahat? Karena bikin kue itu juga capek loh. Mungkin ada yang lihat bikin kue sepele, kayaknya ringan. Enggak, justru tuh lumayan capek banget, terutama kue kering ya. Kadang tuh sampai kayak apa tuh tulang punggung tuh yang sakit. Tapi tetap ya, meskipun, aku nggak terima pesanan kue di tahun ini, tapi tuh aku benar-benar bersyukur ya teman-teman punya pekerjaan tersebut, di mana dulu, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari perjalanan hidup yang menemani aku. Bahkan dari pekerjaan tersebut aku bisa sampai di titik ini, meskipun titik yang masih sederhana, ibaratnya tuh dari penghasilan jualan kue juga membantu banget buat perekonomian rumah tangga aku. Terutama pas suami aku kena dampak di pekerjaannya ya, saat vakum nggak kerja itu benar-benar ngandelin dari pesanan kue aja, karena dulu kan aku juga belum berkonten ya teman-teman, jadinya ya alhasil dari jualan aja. Oh ya, gimana juga cuaca di daerah teman-teman akhir-akhir ini? Ya Allah, aku tuh prihatin banget ya. Kemarin-kemarin dapat berita di daerah Bekasi, Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya itu banjir, dan tadi hari ini tuh menyusul Sukabumi ya, banjir dan longsor. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan bisa segera diatasi ya masalahnya. Ya Allah, aku turut prihatin apalagi Ramadan ini. Oke, by the way teman-teman, ini aku mulai untuk baking lagi. Jadi ini bikin kue kering kastengel. Maaf ya, jangan pada salfok, di depan aku ada cemilan tapi itu nggak aku makan kok. Itu oleh-oleh sagon ya dari temennya suami gitu. Nah ini tuh bahan-bahannya aku pakai campuran margarin dan butter. Ini 375 gram. Terus aku pakai susu bubuknya 50 gram. Terus pakai keju cheddar ditambah keju edam campuran itu adalah 250 gram. Terus semuanya di mixer ya, dicampur rata. Sebenarnya nggak di mixer juga nggak apa-apa sih, diaduk-aduk aja pakai spatula. Tapi ini untuk memudahkan dalam pengadukan aja, jadinya aku mixer sebentar. Di mixer pun sebenarnya nggak lama ya, kurang lebih tuh cuma kayak 30 detik, paling lama cuma 1 menit gitu. Nah ini pertama yang aku mixer tadi tuh butter campuran sama margarin, terus susu bubuk sama kuning telur. Kuning telurnya aku pakai 5 ya. Terus untuk keju cheddar campur keju edamnya dimasukkan setelah ini adonannya agak rata. Terus ini di mixer lagi supaya tercampur, baru deh matikan mesin mixernya. Nanti setelah ini baru ditambahkan tepung terigu 400 gram ya teman-teman. Udah gitu aja bahannya kalau di aku. Gampang kan ya sebenarnya kalau bikin kue lebaran. Nah, si kastengel ini juga salah satu kue favoritnya suami aku. Katanya tuh dia lebih suka yang gurih-gurih. Dari awal menikah dulu ya, paling favorit. Jadinya tuh kalau lebaran harus ada gitu di rumah. Jadi ini aku bikinin dulu untuk customer aku, tapi untuk sendiri tuh nanti ya menyusul, paling mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga aku baru bikin. Rencananya sih pengen banget gitu bikin cemilan, gak cuma kue lebaran ya, tapi kayak cemilan-cemilan jadul teman-teman, mumpung akunya juga senggang, nggak terlalu sibuk kayak dulu-dulu. Jadi pengen kayak bikin akar kelapa, kacang bawang, kacang telur, pastel abon gitu, biar lebih variatif gitu isi mejanya. Lagian aku tuh juga lebih suka cemilan jadul loh teman-teman, meskipun aku penjual kue kering modern gitu ya, tapi tuh menurut aku cemilan jadul tuh nggak kalah enak, bahkan tuh nggak ngebosenin. Aku tuh bisa sampai 1 toples habis sendiri, kayak nyemil akar kelapa, nyemil kacang bawang, kacang telur gitu. Pastel abon, bahkan sebagian customer aku juga masih nanyain gitu, masih jual cemilan jadul nggak? Tapi tuh karena bikin cemilan jadul lebih lama, dan aku tuh kalau cemilan jadul jualnya kan per kilo gitu ya, jadinya tuh lama banget lah pokoknya. Jadinya kayaknya aku tuh cuma bikin buat diri sendiri, bukan diri sendiri sih ya, maksudnya kayak buat aku, keluargaku, terus kayak buat keluarga orang tuaku, mertuaku gitu.
By the way, ini tuh setelah dicampur terigu, tadi diaduk pakai spatula, terus diratakan pakai tangan aja ya teman-teman, seperti ini. Sampai tekstur adonannya seperti ini, baru deh dicetak. Oke, ini aku pakai plastik ya biar nggak lengket ke mejanya. Ini udah aku bersihin mejanya, pastinya juga pakai yang baru gitu ya teman-teman. Terus aku pipihin, aku nggak pakai rolling pin ya karena rolling pin aku tuh panjang dan gede banget, jadi kayak nggak efisien. Aku pakai gelas aja. Nanti itu tinggal dicetak. Nah, ini aku pakai cetakannya kayak gini, tapi bebas aja sih, kan banyak cetakan kastengel ya. Aku pakai cetakan itu biar cepet gitu ya. Kalau yang kecil-kecil tuh lama banget, kadang-kadang tuh sampai sakit punggung kalau bikin kastengel yang kecil-kecil. Jadinya aku pakai cetakannya agak melebar dan bergerigi biar cantik. Oh ya, by the way tuh untuk menu kue kering di aku tuh dulu jualannya ada 16 varian loh teman-teman. Bayangin aja ya kalau satu customer tuh pesen semua varian. Belum kadang pada suka double gitu karena mereka tuh kebanyakan pesen buat kayak orang tuanya, untuk ibu mertuanya gitu. Jadi aku kadang tuh suka kolong sendiri, kok aku bisa jualan banyak banget variannya gitu. Belum kayak misal ada yang nambah maksa untuk pesen cemilan jadul, biasanya tuh pada suka ini ya, apa namanya tuh, kayak waktu mepet tuh pesen pastel abon 1 kilo, akar kelapa gitu tambah-tambahannya. Bener-bener kayak mau nangis deh saat dikejar orderan karena gimana ya, aku tuh memang orang yang kurang bisa bekerja sama dengan orang lain gitu loh teman-teman. Jadinya tuh paling kadang yang ngebantuin tuh keluarga aku sendiri, kayak misal adik aku, sepupu-sepupu aku. Cuman tuh kalau mereka datang ke rumah aku tuh kan nggak efektif dan efisien ya karena jauh jaraknya. Makanya tuh dulu pernah kali ya aku sharing di video zaman kapan ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Aku tuh dalam bulan Ramadan tuh tinggal di tempat orang tua ya, karena memang saat itu banyak banget orderannya dan aku butuh bala bantuan gitu. Makanya aku nginep di sana selama 3 mingguan kalau nggak salah. Terus dibantuin deh sama sepupu-sepupu aku sama adik-adik aku. Nah, ini tuh setelah dicetak tinggal disusun dalam loyang ya teman-teman. Untuk ketebalannya terserah aja, bebas mau seberapa tebal atau seberapa tipis, tergantung selera ya. Ini disusun sampai selesai, baru deh nanti dioles-oles pakai kuning telur dan juga parutan keju. Bikin kastengel ini tuh mudah sih dan gak terlalu capek ketimbang bikin nastar. Nah, ini setelah dicetak ya teman-teman, baru nanti dioles. Ini tuh aku dapet 3 loyang kurang, dan nanti tuh kalau disusun di toples jadi 3 toples. Nah, ini tinggal dioles-oles pakai kuning telur, terus nanti di atasnya dikasih topping parutan keju cheddar. Awal pertama kali aku jualan tuh dulu bentuk kastengel aku tuh yang oval gitu loh, yang kayak finger, kayak jari gitu teman-teman. Wah ya Allah, itu tuh makan waktu banget, bisa capek banget bikinnya, kayak bikin nastar gitu kan. Kalau ngebulet-buletin nastar tuh satu loyang bisa waktunya 1-2 jam loh teman-teman. Kalau aku ya, apa mungkin karena aku tuh nggak bisa kerja cepet kali ya, jadi kayak kurang satset gitu. Jadi kayak ngerasa tuh kalau bikin kue tuh lama bener. Padahal tuh kalau aku ngelihat teman-teman aku yang sesama penjual kue, terus biasanya kan kita suka WA-an gitu ya. Mereka tuh kayak yang cepet banget gitu dalam pengerjaannya. Kayak misal kita startnya sama bareng jam 7 atau jam 8 pagi. Terus pas azan zuhur, kayak dia tuh udah dapet 8 toples atau sampai 1 lusin. Terus aku tuh paling baru dapet 6 toples gitulah. Pokoknya memang rada-rada kurang satset sih diri ini. Jadi ya udahlah ya, disyukuri aja. Nah, ini tuh aku selesaiin dulu ya teman-teman untuk kasih topping kastengelnya, dioles pakai kuning telur dan juga keju cheddarnya sampai selesai, baru deh nanti aku oven. Dan seperti biasa aku ovennya pakai oven tangkring dengan api sedang cenderung kecil. Di ovennya berapa lama itu aku nggak menitin, pokoknya sampai topping kejunya itu berubah warna kecoklatan dan kuenya itu kalau di bagian bawahnya itu agak coklat ya, kuning kecoklatan gitu.
Oh ya, aku ada sedikit tips kalau teman-teman juga pengen coba bikin terus pakai oven tangkring, jangan lupa juga untuk dibolak-balik ya loyangnya. Kayak misalnya nih loyang yang di apa tuh rak bagian bawah, nanti berapa menit sekali tuh ditaruh di rak bagian atas, terus yang atas tuh beralih ke bawah gitu lah. Pokoknya biar matangnya merata gitu loh antara kue bagian bawah dengan yang atasnya. Jadi nanti tuh kuenya awet, tetap crunchy, dan meskipun gak pakai pengawet ya, karena biasanya tuh kue kering rentan tidak awet itu di dalam proses pemanggangannya dan juga packagingnya atau pengemasannya. Jadi itu sih tips dari aku. Kalau teman-teman sendiri kue kering lebaran paling suka varian apa nih? Kalau aku dulu sih ya suka nastar ya, tapi memang karena udah beratus-ratus dan beribu-ribu nastar yang udah aku bikin, ribuan toples gitu ya tahun-tahun lalu, jadinya tuh kayak blenger, tau gak sih blenger teman-teman? Dan sekarang tuh kayak lebih suka kayak kue kacang gitu lah yang jadul-jadul, kue sagu, kastengel gitu. Jadi kayak aduh yang ringan aja gitu di lidah. Dan ini udah semuanya aku kasih topping, jadi tinggal aku panggang terus nanti aku selesaiin loyang berikutnya. Nah ini oven tangkring aku tuh meskipun buluk tapi ini bersih ya teman-teman, jadi tuh kadang tuh setiap setahun sekali dibersihin, dicuci gitu sama adik aku. Nah ini setelah matang dan udah aku packing karena aku buru-buru mau masak bukaan, jadi tadi nggak sempet videoin pas packing ya teman-teman. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.